Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asraf ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, Alhamdulillah, Bapak-bapak kita bersama-sama mencoba untuk belajar meneladani em, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pada kesempatan ini kita mencoba membahas sebuah buku yang ditulis oleh Bapak Safi Antonio, yang beliau kan orang ekonomi dan memang aktif dakwah. Beliau dan timnya, yaitu beliau mempunyai tim atau sekolah tazkiyah, yang bukunya itu ada beberapa. Salah satunya adalah ekonomi, bisnis dan kewirausahaan. Ada juga yang hukum, ada keluarga dan lain-lain dan lain-lain. Kalau yang pertemuan sebelumnya itu tentang pribadinya yang jilid satu, seri satu, ini yang seri kedua. Em, karena beliau itu yang bidangnya memang di sini, jadi sangat menarik menurut saya. Yang kalau kita lihat di buku-buku yang lain mungkin tidak terlalu banyak dikupas, tapi kalau beliau di buku ini banyak dikupas. Kita lihat nanti dari isinya. Nah, ini bukunya, eh, 240 halaman. Ini adalah buku yang seri kedua, ya, di mana ini adalah resumenya. Di mana resumenya itu adalah tentang kebiasaan sukses Rasulullah SAW dalam bisnis dan kehidupan. Yang pertama, menghindari kebiasaan orang gagal. Ya, jadi saya kira merupakan sunatullah dan satu sifat ar-Rahman ya dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang itu kalau udah berusaha untuk kesuksesan dunia itu juga diberi jalan untuk sukses dunia, ya ar-Rahman gitu ya. Jadi tapi ada juga udah tahu bahwa sunatullah kalau berhasil itu seperti ini, tapi tidak banyak orang yang ingin sukses tapi tidak melakukan kebiasaan orang atau melakukan kebiasaan orang yang gagal gitu ya. Jadi belajar dari ilmunya, ilmu keberhasilan dari bisnis dan kehidupan. Tapi ada juga meskipun sukses, meskipun kaya raya, meskipun dikatakan jadi orang, tapi sebenarnya itu tidak halal. Ya, meskipun tidak halalnya itu sebenarnya, kalau zaman sekarang samar-samar lah, atau zaman sekarang itu udah nggak terlihat itu halal haram, tapi sebenarnya kalau dilihat orang yang tahu itu jelas-jelas itu haram misalkan. Nah, ini dalam buku itu untuk kebiasaan sukses itu dari jiwa entrepreneur. Nanti di sini dari jiwa entrepreneur kita lihat bahwa Rasulullah SAW itu mempunyai track record yang panjang entrepreneur. Jadi sebelum menjadi nabi, sebelum menjadi rasul itu memang aktif jadi pedagang. Meskipun juga waktu menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha itu memang Khadijahnya sendiri adalah juga konglomerat, tapi beliau sendiri juga pedagang. Sebelum menikah juga sudah menjadi pedagang. Jadi bagaimana entrepreneurship, yaitu jiwa wirausaha itu eh, dengan apa modal yang minim. Mungkin nanti bapak-bapak yang lebih tahu. Kalau saya kan ya, meskipun saya dari keluarga pedagang sebenarnya, ibu ayah saya kan dulu generasi pedagang, generasi apa, pedagang, terutama pedagang batik. Setelah ke batik gulung tikar, beralih menjadi ada jual warung, eh, es, ada fotokopi segala macam sampai kuliah saya juga ya ikut bantu-bantu, meskipun ya sedikit lah, ikut fotokopi, bantuin fotokopi dan lain-lain ya. Tapi saya kira bapak-bapak yang memang dari kecil atau dari muda sampai sekarang memang wirausaha terus, mungkin nanti yang lebih tahu ya. Nah, salah satunya adalah kepercayaan, ya. Kepercayaan dari mitra, dari investor, dari customer, kemudian strategi pasar. Nah, ya, nanti ada yang lebih detailnya lagi Pak di sini. Kemudian strategi pasar, pasarnya itu banyak di sana di Arab. Nanti ada, tapi pasarnya itu kadang-kadang atau sering-seringnya itu pasar plus, bukan hanya pasar jual beli aja, tapi semacam festival. Jadi banyak juga pasar yang tidak setiap hari, tapi pasar yang tahunan misalkan. Tapi seperti festival, ada jual beli dari segala penjuru datang di situ, juga di samping jual beli seperti pasar malam. Ada yang kalau zaman dulu kan di Arab banyak penyair di situ, para penyair bagaimana gitu. Ya, kemudian juga setelah beliau menjadi kepala negara, kepala pemerintahan sebagai pemimpin, juga mempunyai kebijakan-kebijakan yang
mendorong bisnis dan entrepreneur ini dengan Islami, yaitu misalkan Baitul Mal atau di sini setara dengan mungkin apa sentral bank sentral gitu ya. Kemudian mata uang itu diadopsi dari yang ada dari zaman situ ada yang apa dinar emas diadopsi karena itu anti inflasi karena ada barang nyatanya. Kemudian perang terhadap korupsi. Jadi ada kasus-kasus kalau kita lihat di Sirah Nabawiyah, kasus-kasus seperti contohnya ada seorang sahabat yang dia itu memungut zakat tapi kemudian ada yang dia itu tidak benar ininya lah ini ya kemudian apa, diberi sanksi. Nah, contohnya seperti itu ada beberapa contoh. Kemudian mendorong kreativitas. Jadi perdagangan di situ kan ini juga apa kalau sekarang udah antar negara karena kan kalau dari Mekah atau Madinah dari Madinah ke Sam itu kan udah negara ada Yordania ada Suriah kalau sekarang ya kemudian kalau ke selatan Yaman sekarang ya negara Yaman jadi udah lintas negara meskipun menggunakan unta tapi untanya kan beratus-ratus dan untanya itu kalau kita skalakan dengan sekarang perdagangan komoditasnya itu sekitar rata-rata bisa miliaran satu kafilah itu mungkin kita ada disetarakan 100-200 miliar apa komoditasnya itu yang salah satu yang terkenal kan kafilah Abu Sofyan yang mau dicegat di perang Badar itu. Kemudian ada kaya dan dalam takwa. Ya jadi seperti waktu mau perang Tabuk itu kan karena perjalanannya jauh melawan Romawi yang pasukan yang kuat sehingga berlomba-lomba orang-orang kaya memberikan hartanya termasuk orang miskin juga meskipun relatif sedikit jadi meskipun kaya separuh kekayaannya semua kekayaannya gitu meskipun tentunya masih punya investasi gitu ya. Kemudian bagaimana mengajarkan mandiri dan memberdayakan bersama. Nanti detailnya ada di bawah. Nah, ini isinya berdasarkan buku itu ada 20, tapi di sekarang ini hanya 5 saja. 5 di sini. Mungkin mudah-mudahan nanti kita semua bisa sama-sama pelajari yang berikut-berikutnya. Yang pertama adalah di daftar isu itu, yaitu ya di Mekah terutama ya, kalau Madinah itu lebih ke petani. Di Mekah itu memang lingkungannya itu lingkungan para pedagang baik itu saudara-saudaranya ataupun ininya apa kakek-kakeknya dan lingkungan sekitarnya. Memang kebanyakan pedagang kalau Mekah. Petani ada tapi relatif sedikit. Perajin ada relatif sedikit. Tapi kalau di Madinah petani lebih banyak. Kemudian jiwa entrepreneur itu sejak uh, dini artinya waktu waktu menjadi penggembala penggembala kambing waktu muda pun itu bagaimana spirit penggembala kambing itu ini apa mempunyai nilai-nilai filosofi karena semua nabi dikatakan penggembala kambing bukan penggembala unta atau yang lain karena ada nanti ada ininya apa hikmah-hikmahnya. Kemudian bagaimana Rasulullah itu em, apa sikap Rasulullah terhadap harta. Harta itu dari mana kemana kan dan lain-lain harta kekayaan dan kemiskinan. Kemudian tentang bisnis, bagaimana bisnis itu kalau dia memang menafkahi keluarganya, anak-anaknya itu merupakan ibadah dan jihad. Kemudian yang sangat penting salah satunya adalah kepercayaan. Nah, kemudian untuk berikut-berikutnya 6 sampai 20 saya kira itu juga detail-detail yang lain. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa diskusikan di kesempatan-kesempatan berikutnya mungkin dari bapak-bapak yang akan membaca dan kita siapkan slide-nya untuk kita diskusikan. Ini bagaimana tradisi berkualitas ininya apa dagangannya. Kemudian bagaimana sifat sidik, amanah, fatonah dan tablik itu diterapkan dalam bisnis. Kemudian bagaimana bisnis dengan nilai mulia dan karakter terpuji. Bagaimana kemudian halal, baik itu halal bisnis transaksi di samping juga barangnya. Kemudian penyelewengan terhadap korupsi bagaimana? Meskipun tentunya kalau zaman dulu ya skalanya relatif jauh lebih kecil dan kalau sekarang kan udah semakin halus, semakin masif gitu ya. Ya. Kemudian transaksi yang perkenankan, transaksi yang dilarang, strategi sukses, Rasulullah yang telah dan kaya dalam kesederhanaan, ya di samping juga Khadijah radhiyallahu anha itu yang memang konglomerat salah satu paling kaya di Mekah waktu itu. Meskipun akhirnya hartanya habis benar-benar karena untuk dakwah. Jadi setelah menjadi nabi Rasulullah kan tidak berdagang. Jadi dibiayai oleh hartanya istrinya sampai sekitar 10
10 tahunan setelah menjadi nabi, di akhir-akhir 3 tahun terakhir itu kan diboykot. Itu udah artinya udah habis-habisan dari Khadijah radhiyallahu anha dan dari Rasulullah SAW itu sendiri. Kemudian ada konglomerat-konglomerat para sahabatnya yang mereka kaya tapi takwa zuhud. Ya. Kemudian, nah ini setelah menjadi pemimpin ya di Madinah, bagaimana kebijakannya. Kemudian salah satunya adalah mata uang. Kemudian ada Baitul Mal untuk menolong orang-orang. Kemudian pusat perdagangan. Nah, nanti ada beberapa daftar pusat-pusat perdagangan di Arab zaman saat itu atau sebelumnya juga gitu ya. Kemudian komoditasnya apa? Bagaimana komoditas dari Mekah yang dibawa ke Syams itu apa? Dari Mekah yang dibawa ke Yaman atau dari Madinah dibawa ke Syam ke Yaman, dari Yaman dibawa ke Madinah, dari Syam dibawa dari Yaman dibawa ke Madinah itu apa komoditasnya dan berapa kira-kira nilainya kapitalnya yang tadi satu kafilah itu bisa bermiliar-miliar. Ini poin pertama. Bagaimana Rasulullah itu berada di lingkungan bisnis memang mungkin kalau di sini mungkin orang Padang ya berada di lingkungan itu orang lingkungan orang bisnis ya atau zaman dulu kalau di kita seperti saya itu lingkungannya itu udah semuanya itu pedagang nggak ada yang profesional gitu ya maksudnya nggak ada yang jadi dokter nggak ada yang jadi insinyur tapi setelah itu setelah bisnisnya hancur-hancuran kaum umat muslim kelas menengah katakanlah gitu hancur-hancuran disaingi oleh para konglomerat jadi beralih menjadi profesional gitu. Tapi harusnya kan sekarang balik lagi beberapa anak-anak kita mungkin mudah-mudahan jadi entrepreneur juga. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ayahnya adalah Abdullah, ayahnya lagi atau kakeknya Abdul Muthalib, ayahnya lagi namanya Hashim. Jadi yang sangat terkenal itu adalah Bani Hashim. Jadi kalau di Sirah Sunnah Nabawiyah itu dikenal Bani Hashim. Itu suku yang terpilih itu adalah suku Quraisy di Arab Saudi di Jazirah Arab. Meskipun Quraisy itu relatif sedikit, tapi suku yang elit, orangnya pinter-pinter dan lain-lain. Pokoknya udah memang elitnya elit karena memang berkualitas. Di antara Quraisy itu yang salah satu yang paling elit adalah Bani Hashim. Ya. Dan ini Bani Hashim itu yang kita kenal di surat Quraisy, di mana di surat Quraisy yang pendek itu ada perjalanan ke Yaman, yaitu ke selatan. Kalau musim dingin ke selatan, kalau musim panas ke selatan, ke Yaman. Kalau musim dingin ke atas. Ya, ini perjalanan dagang dan itu dirintis oleh Hashim ini. Jadi oleh kakek buyutnya Nabi Muhammad SAW. Jadi surat Quraisy ini yang terkait dengan surat Quraisy ini perjalanan musim dingin ke atas, musim panas ke bawah ya, itu oleh Hashim. Jadi sangat fenomenal. Ini keluarganya dari Hashim yang tadi, kemudian kakeknya juga pedagang besar, kemudian ayahnya meskipun masih muda ya meninggalnya, pamannya Abbas, ya ini juga satu yang apa pedagang besar, kemudian pamannya lagi Abu Sofyan yang tadinya penentang gitu ya, menjadi sahabatnya yang ini adalah kafilah yang dicegat di Badar itu yang kemudian menjadi sahabat Nabi itu juga pedagang besar, pemimpin Quraisy sejak musyrik yang salah satu yang tersisa senior yang tersisa tidak terbunuh di perang Badar ini adalah Abu Sufyan. Kemudian Khadijah istrinya seorang konglomerat, kemudian Ali, kemudian Abu Bakar dan lain-lain sahabat-sahabatnya. Nah, kalau kita lihat di saat itu Mekah itu gersang, Madinah itu relatif lebih subur. Sehingga Mekah itu kebanyakan pedagang. Peternak ada relatif sedikit seperti Rasulullah kan waktu kecil juga peternak ya. Pengrajin, pengelola Ka'bah sedikit dan lain-lain ya. Di sini ada juga pedagang tapi yang mayoritas petani kalau di Madinah. Nah ini kita lihat yang nomor dua sekarang. Eh, Bagaimana jiwa kewirausahaan itu sejak kecil. Kalau kita bandingkan dari sisi waktu, ini waktu berbisnis itu 25 tahun. Sejak muda sampai menjelang kenabian. Setelah kenabian udah pensiun, ya, tidak menjadi bisnismen lagi. Jadi udah ini udah tidak konsentrasi full menjadi nabi. Konsentrasi menjadi rasul, menjadi nabi karena tantangannya yang berat memang konsentrasi full time. Ya.
full time dan tentunya sangat terbantu dengan istrinya dan hartanya yang udah sangat banyak. Ya, jadi kalau Nabi kita tahu 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, biasanya seperti itu yang di ulama-ulama sirah, ahli sirah seperti itu. Kemudian sebelumnya ini sekitar 25 tahun sejak sebelum menikah. Jadi kalau menikah atau di sini ya, ini adalah usianya, usianya ini adalah usianya gitu. Em, Menjadi nabi kan usia 40 ya. Nah, di sini adalah 25 tahun bisnis, kemudian menjelang menjadi nabi itu kalau kita ini apa iktikaf gitu ya. Kalau zaman dulu iktikafnya kan nggak ada di masjid, di gua. Jadi berkontemplasi, beriktikaf sekitar 3 tahun di situ di Gua Hira ya di atas kelihatan gitu dari kotanya jadi merenung di situ selama 3 tahun. Nah ini bisnisnya 25 tahun, 23 tahun dan misi kenabian dan bisnis 25 tahun itu sebelum dan sesudah menikah. Masih terus bisnis sampai katakanlah full menjadi nabi setelah umur 40. Ya kalau kita gambarkan ini adalah usianya meninggal umur usia 63 tahun wafat beliau. Nah, ini bagaimana dari usia 12 ini magang usaha membantu pamannya, kemudian usia 17 udah mandiri sebagai istilahnya manajer atau agen perdagangan, ya kemudian menjadi business owner dengan aliansi investor, termasuk kalau di sini dengan jadi membantu Khadijah ya. Kemudian setelah menikah, setelah menikah kemudian ini setelah itu menjadi ini apa nabi, artinya di sini menjadi pemimpin, memastikan umat Islam tidak merugi di akhirat karena bisnis yang riba haram dan lain-lain. Ya secara garis besar dikatakan perkembangan karir bisnis itu seperti ini mungkin kalau dari sudut pandang bisnis ya. Nah ini hikmah pengaruh mengembala kambing. Bagaimana menggembala kambing itu ikut mencarikan ya padang gembalaan yang subur untuk mengarahkan ternak-ternaknya ke padang gembala subur, bagaimana mengarahkan gitu kambing-kambingnya, bagaimana mengawasi agar tidak tersesat atau mungkin ada barangkali yang lain binatang buas barangkali ada. Kemudian melindungi dari pencuri, kemudian merenungkan karena di padang gembalaan yang luas. Ini ada hikmahnya para nabi-nabi termasuk Rasulullah SAW itu mengembala kambing. Ya, jadi beliau menjadi pedagang profesional, kemudian juga sebagai bisnismen, khususnya sebelum menjadi nabi ya. Nah ini yang menarik juga relatif sedikit bagaimana karir beliau dari sudut pandang atau pandangan, tindakan, kebijakan Rasulullah SAW dalam kaitan dengan bisnis entrepreneur itu jarang diteliti, terutama oleh orientalis yang lebih senang mungkin yang kontroversial gitu ya, yang mungkin di antara kita mungkin juga yang seru-seru gitu ya, ini kan mungkin kurang seru ya. Nah kemudian padahal Nabi Muhammad SAW itu sudah mencontohkan bagaimana etika bisnis ya untuk kita semua. Nah ini pusat perdagangan yang disebut dengan pasar yang kita bahas tadi, di mana itu ada banyak yang di waktu-waktu tertentu, tidak setiap saat ada. Jadi ada pasar di mana mungkin selama beberapa saat berdagang di suatu tempat musiman gitu Pak ya. Ada dan kebanyakan ini bukan sekedar untuk jual beli saja. Salah satu yang sangat terkenal kalau kita mencari itu adalah namanya pasar Ukas. Itu sangat terkenal. Ya, ya ada pasar Ukas itu termasuk ada yang dijualkan budak di situ. Makanya ada eh, contoh sahabat yang dulu apa berasal dari pasar Ukas diperjualbelikan di sini. Ya, ini salah satu yang terkenal. Jadi ada banyak pasar-pasar dan semacam semacam festival sebenarnya bukan hanya tempat jual beli saja. Dan penjual pembelinya dari tempat jauh juga. Tempat jauh itu maksudnya luar negeri kalau zaman sekarang atau luar kota paling tidak. Jadi ada banyak pasar-pasar. Kalau kita lihat, barangkali bapak-bapak lebih tahu ya kalau mungkin umroh di sana itu ada
udah dilestarikan ini dulu bekas pasar bekas gitu. Ada ininya, ada tempatnya masih di ininya, situsnya masih ada. Jadi pasar itu bukan hanya tempat jual beli aja. Saya belum ada ya, Pak ya. Belum ada. Ya, ini oleh karena itu kalau sekarang kita perlu lebih memahami aspek bisnis, kemudian bukan hanya sebagai konsepnya, tapi sebagai figur teladannya, mempraktekkan sebagai figur teladan. Jadi Rasulullah itu praktek nyata dan pengalaman bisnisnya untuk kita tiru, bukan hanya konsep-konsepnya saja, tapi memang dari kecil udah bisnis. Kemudian yang ketiga, eh, kaya itu bagus. Ada dua buah hadis. Em, Bagaimana harta itu lezat, harta itu hijau kalau kita ambil dengan jiwa kita yang mulia, dia mendapatkan keberkahan. Tapi kalau yang diambil dengan tamak, diambil dengan untuk orang yang rakus, ya dia tidak akan pernah merasa kenyang. Hadis yang berikutnya, di sudut pandang lain juga fakir itu bisa menyebabkan kefakiran dan kekufuran. Ya, ini pandangan Rasulullah terhadap harta. Pemilik harta mutlak itu adalah Allah, manusia pemegang amanah. Harta itu pada hakikatnya baik, mulia, dan indah. Miskin, harta membahayakan akidah dan iman. Ya, tapi sunah sunatullah adalah ya melalui usaha dan kerja keras. Ya, kemudian em, tidak melalaikan perintah Allah gitu ya. Kemudian di sini sebagai amanah, sebagai perhiasan dunia, ujian sebagai ujian, ujian kemiskinan, ujian kekayaan, kemudian bekal ibadah. Ya, kemudian belanja itu proporsional, tidak boros. Ya, kemudian harusnya bersyukur. Kemudian pertanggungjawaban yang sangat terkenal, saya kira usia untuk apa dihabiskan, jasmani untuk apa dipergunakan, ilmu untuk apa diamalkan, kemudian harta dari mana didapat dan kemana dibelanjakan. Ya, sehingga kita tidak bisa egois karena harta bukan milik kita pada intinya untuk kesenangan dan kemewahan sudah mewah, ingin lebih mewah lagi, mewah lagi, mewah lagi, mewah. Tamak, ya. Harus nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Ya, tangannya cuma dua, mobilnya ada 10. Rumahnya untuk tidur cuma satu tempat tidurnya, rumahnya ada 10. Ya gitu. Kemudian berikutnya ini ada sholat Jum'ah yang ada dua sisi. Yang pertama adalah bisnis setelah sholat. Sholat setelah bisnis. Jadi Allah memerintahkan hambanya untuk berikhtiar persis setelah menunaikan sholat. Jadi berusaha benar-benar sholat, tapi di satu sisi nanti juga sholat setelah bisnis. Jadi itu filosofinya adalah supaya berikhtiar dan selalu mengingat ini ya, dan menjauhi perbuatan mungkar. Kemudian juga di rukun Islam itu kan em, sholat kemudian zakat, gitu kan? Sholat kemudian zakat. Jadi apa itu? Jadi kalau Islam itu kan ini apa holistik gitu ya, ada sholatnya juga, zakatnya juga, gitu kan? Ya, ya benar satu satu kesatuan, tidak ya satu yang seimbang, satu yang ini apa? Yang menyeluruh. Ya, kemudian berikutnya atau mungkin sampai sini dulu ya. Ini ada banyak sebenarnya yang sampai 5 pun sangat menarik. Ini di sini sampai ini detailnya jujur, adil, jujur itu bagaimana, adil bagaimana, ramah bagaimana, senang membantu bagaimana, banyak. Tapi ya kita diskusi aja. Pengalaman pertama kali. Kenapa? Salam kembali satu nama. Iya, Pak. Ya, ini lagi. Nah, banyak orang ingin sukses, itu tak melakukan kebiasaan Iya, gagal. iya. Apa itu maksudnya? Ya mungkin menurut saya gini, Pak, ada ilmunya, Pak ya. Ilmu-ilmu untuk berhasil menjadi wirausahawan zaman sekarang.
tapi dia tidak mau ngikutin ilmu gitu, Jadi mau tetap inginnya sendiri. melakukan kebiasaan orang gagal. Iya, jadi misal, Banyak orang ingin sukses, tapi tetap melakukan kebiasaan orang gagal. iya, saya kira secara umum Jadi kemampuan itu. bukan hanya entrepreneur, tapi secara umum ya Pak ya. Sukses menjadi apa kan udah ada pengalaman banyak orang. Tapi kita tidak mau belajar. Atau mungkin bukan hanya tidak mau belajar, tapi susah kadang-kadang kan. Misalkan sukses itu harus bangun pagi. Aduh, tapi gimana ya berat misalkan gitu barangkali ya. Tidur lagi. Tidur lagi atau apalah mungkin semacam gitu. Jadi sebenarnya tahu tapi kemauannya kurang atau ya gitu. Tahu bahwa mau mengkonsumsi narkoba itu adalah tidak membuat sehat atau membuat celaka tetap aja karena nikmat udah misalkan seperti itu. Barangkali ya Pak. Silakan mungkin Bapak barangkali mau ada yang lebih pas ini. Pak Deddy, barangkali ada menitnya Pak Deddy. Jadi silakan. Oh, lupa aja. Antara dua, makan dulu, sholat dulu. Makan baru sholat. Pak Nur, Pak Brizal yang ini yang eh, dari dunia dunia bisnis dan Ya, pasti. Padahal tuh kita ini berkelana kalau kadang ya kalau selama ini kita mencoba belajar bagaimana salah satu sudut pandang seperti dikatakan kan di sejak zaman kita kecil bahwa Rasulullah itu waktu dagangnya jadi sukses karena dagangnya gini-gini tapi tidak dijelaskan secara lebih detail. Kalau di sini kan dijelaskan bagaimana untuk eh, salah satunya misalkan ada jujur, adil, ramah, cakap dan contoh-contohnya, detail dan contoh-contohnya. Jujur bagaimana dan contohnya, contoh dalam bisnis dan kewirausahaan. Adil bagaimana contoh dalam bisnis dan kewirausahaan. Ramah bagaimana contohnya, senang membantu pelanggan dan lain-lain itu. Di sini sejauh yang saya tahu apa lebih detail dari kebanyakan buku sirah yang lain untuk masalah ini. Balik Ya, kalau Rasulullah itu adalah seorang yang iya, artinya beliau ini kan tidak bisa baca iya, dan tidak bisa tulis. iya. Itu ya, Hmm. makanya ya, surat pertama turun kan Betul. ya, Iya, bisa. iya, Tapi mungkin beliau dari pengalaman menghitung masih bisa. Ya. Hmm. Jadi artinya mungkin membaca Iya, dan tulis kurang, iya, tapi beliau kalau begitu dia bisa. Ya. Karena kan latar belakangnya soal itu. Padahal tadi jadi apa? iya, iya Pak, makasih. Jadi kalau menurut saya mengapa Umi tidak bisa baca itu memang kalau saya baca-baca itu memang ada hikmahnya yang sangat besar, Pak. Kalau Rasulullah SAW kan cerdas, ya Fatonah gitu kan, cerdas kan, cerdas tapi kenapa nggak bisa baca? Itu ada hikmahnya, adalah supaya bahwa Al-Quran itu terjaga bahwa itu tidak dari. Kemudian juga salah satunya juga kalau zaman dulu itu kadang-kadang kalau bisa baca, bisa tulis itu ya sesuatu yang berarti hafalannya kurang. Daya ingatnya itu kurang berarti nggak usah dihafal, nggak usah di nggak usah ditulis dia udah hafal gitu. Jadi ini apa berarti kamu hafalnya kurang ya kok ditulis-tulis segala. Itu salah satu hikmahnya gitu. Nanti kalau itu yang pandai kalau itu baca tulis Ya mungkin saya kira semuanya pandai atau cerdas, fatona, termasuk strategi perang, strategi manajemen untuk lain-lain. Tapi mungkin supaya terjaga karena Quran itu sangat penting sehingga diumikan gitu Pak. Mungkin kan diumikan oleh Rasulullah atau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuat tidak bisa membaca menulis gitu. ya Gitu. Iya. Iya. Ya mungkin seperti itu ya Bapak-bapak. Mungkin ada yang lain. kalau orang banyak berdagang tapi kalau barang sini tuh ada Ini orang padang, Pak. Ini kalau ya ke hak konsumen lah. Produk kamu kasih bisa Ya. hak konsumen kita makanya tantangan Eh, kalau dijual kan limitnya bohong.
Iya, ya itu betul, Pak. Ya, Ya, betul. Ya. ya kita beli bangun semurah murah. Iya, betul, betul, Ini betul. menselaraskan kepentingan yang bertentangan tidak Iya. ada nggak isinya satu dua Ya, saya maaf saya nggak ini ya Pak nggak pengalaman tapi kalau menurut dari akal aja saya kira supaya keberlanjutan kan Pak dagang itu kan keberlanjutan dipercaya bahwa harus misalkan transparan kalau ada kekurangan kelebihan dagangnya spesifikasinya udah jelas harganya jelas speknya jelas. Kemudian jelas itu mestinya saya produksinya dari sini mungkin kalau perlu biaya produksinya berapa berapa itu terutama kan dari sisi keberlangsungan dan dari sisi volume ya Pak ya. Tapi kalau misalkan eh, apa untung-keuntungan kita di pihak yang satunya lagi agak terugikan itu mungkin keberlanjutannya jadi kurang ya, barangkali dan volumenya jadi kurang. Tapi kalau itu kan udah percaya dia udah percaya pokoknya udah saya kira gitu ya. misalnya barangnya langka Iya, kemungkinan harga tinggi ya mungkin asal tingginya wajar lah Pak ya mungkin ya. bakalan Ya, tidak seperti kalau sekarang di rekayasa seperti ada tanaman tertentu di rekayasa ya Ditimbun gitu. ditimbun rekayasa ini di Bagaimana caranya lah ya, gitu. harganya seperti semakin langka pohon ini langka atau apa pohon atrium pohon apa gitu kan suatu hal yang tidak masuk akal juga. Mungkin saya kira kita tutup dulu ya bapak-bapak ya. Eh, Dukun dua Pak ada satu dua tentang pribadi kalau bisa dua tentang ekonomi jadi beda-beda ada hukum keluarga dan lain-lain. Tentang pribadi kepribadian kita tutup ya bapak-bapak alhamdulillah mohon maaf atas ya betul tentang Rasulullah semua Pak tentang Rasulullah semua. Mohon maaf atas kekurangan alhamdulillahirobbilalamin kita tutup dengan doa akhir majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.